تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu dalam media ini untuk mengoptimalkan aktivitas kita di bulan Ramadan. Satu tema yang bisa kita sampaikan kesempatan ini adalah bagaimana kita menyibukkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita ibaratkan, Ramadan ini adalah bagaikan tamu yang hadir kepada kita dengan membawa banyak keuntungan untuk kita semuanya. Maka sayang sekali kalau kita tidak mengambil keuntungan itu dengan sebesar-besarnya. Di samping kita bisa melaksanakan saum, kemudian kita bisa juga beribadah dalam sahur, beribadah dalam iftar, beribadah dengan berbagi iftar, beritikaf, infak dan sedekah. Maka hari-hari yang kita jalani di bulan Ramadan itu kita sibukkan dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Ini sebagai sebuah isyarat kepada kita bahwa kita harus memaksimalkan kita, menyibukkan diri kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dilakukan oleh Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran, bergantian tadarus dan menghatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril di setiap malamnya. Kita juga mendengar seorang Imam Malik ketika memasuki bulan Ramadan, dia meninggalkan semua aktivitas keilmuannya atau memberi fatwanya. Semua ia tinggalkan hanya untuk mengisi waktu Ramadannya dengan tadarus Al-Quran. Kita tahu Imam Syafi'i yang memiliki madhab punya mazhab yang diikuti di negeri ini. Ketika masuk Ramadan, ia menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Bayangkan. Sehingga selama Ramadan beliau bisa menghatamkan 60 kali selama sebulan penuh. Subhanallah. Ini bagaimana dahsyatnya, bagaimana mereka memahami dahsyatnya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mereka menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, mengatur hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengatur hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran yang dijadikannya Al-Quran itu sebagai pedoman untuk kehidupannya.
Singkatnya, kita tidak perlu berdebat apakah itu mungkin mereka bisa menghatamkan Al-Quran selama sehari dalam 2 kali khatam. Bukan itu. Atau bagaimana cara beliau bisa melakukan menghatamkan Al-Quran itu. Bukan begitu. Esensi yang jauh lebih penting adalah semangat dan mujahadah yang kuat. Itulah yang mesti kita miliki dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga bisa kita berusaha bagaimana senantiasa menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita menyibukkan tilawah Al-Quran di setiap harinya di bulan Ramadan. Buatlah kita target. Buat kita target bahwa Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin beberapa kalinya. Berusahalah untuk itu dengan semangat. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah sahabat di hari kiamat? Faqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah SAW menyampaikan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya akan datang pada hari kiamat Al-Quran itu memberikan syafaat bagi mereka sahabat-sahabatnya. Maka jadilah kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, yang memang sebenarnya bukan hanya Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain juga bagus, sangat bagus kita menyibukkan berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi Ramadan ini adalah sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak, untuk lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita, dia menyibukkan diri berinteraksi dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Bahkan beliau setiap malamnya menghatamkan Al-Quran, tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Juga para sahabat-sahabat yang lainnya, juga para tabi'in, juga para pendahulu kita semuanya. Itu sebagai teladan untuk kita. Maka sangat disayangkan kalau kita juga tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran, sehingga kita bisa meraih banyak keutamaan-keutamaan dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.